dulu, yang depan dulu. Silakan berdiri mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan bahwa kita ini kan adalah ada jasad dan ada ruh. Kalau kita punya orang tua, ada orang tua jasad dan ada orang tua ruh. Bagaimana cara kita berkomunikasi kepada Abul Arwah dan Ummul Arwah dalam rangka untuk menjadi anak yang soleh? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara berkomunikasi dengan Abul Arwah, Bapak Rohani. Ini cuma istilah. Bapak, Ibu Rohani. Itu dengan cara menyapanya. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Sampaikan itu. Salam rindu atas engkau wahai ayah rohaniku. Bahkan boleh dibaca Assalamualaikum ya abati ya abaruhi ya Rasulullah. Salam atas engkau wahai ayah rohaniku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitu. Jadi disapa. Sebelum kita berbicara, sapa dulu. Dan adab kepada ayah rohani baginda Rasulullah SAW, sapalah beliau. Sapalah setiap hari, setiap saat, setiap masuk ke setempat, apalagi masuk ke masjid-masjidnya. Ya, masuk masjid baca Assalamualaikum ya Sayyidi Rasulullah. Pulang ke rumah, undang nur Rasulullah masuk ke rumah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Undang nur masuk ke rumah supaya rumah tidak panas. Kalau kita mau tengkar, kita ingat pada Rasul, cahayanya masuk. Kita malu kepada Rasulullah marah-marah kepada istri. Kita malu tengkar. Kita malu berbuat jorok. Kalau sudah mengucapkan salam ke dalam ruangan dan rumah, ucapkan salam kepada beliau. Ya. Terima kasih. Mungkin yang kedua, ya, silakan. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Saya tidak ada pakai pertanyaan atau apa. Saya cuma mau bilang, saya datang dari jauh dari Sintang hanya untuk temu Buya. Karena saya memang penggemar berat Buya. Baik. Alhamdulillah 90% lebih di YouTube tuh, di history itu memang Buya terus. Hanya itu saja Buya. Semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Ini Bu ya, maksud kalbu mukmin baitullah. Apa maksudnya Bu ya? Ada ungkapan ulama, ini bukan hadis. Ingat, ini bukan hadis. Ini kebanyakan kawan-kawan saya pencinta kajian kolbu, tapi tidak mengerti ilmu hadis. Kalau sudah Arab disebut hadis. Tidak benar ya, harus diluruskan. Kalau bukan hadis, jangan katakan hadis. Ya. Ini bukan hadis, ini kalimat ulama memahami makna daripada masjid. Innama ya'muru masajid Allah. Yang memakmurkan masjid Allah itu orang yang beriman, yang ngapain mendirikan sholat, bayarkan zakat dan selanjutnya. Lalu masjid itu bangunan ini atau orang yang sholat? Ada bangunan di Eropa, di Paris, di Prancis, di Spanyol, bahkan di Turki, ada bangunan gereja menjadi masjid. Masjid jadi gereja. Berarti yang disebut masjid itu bukan ornamen, arsitektur seperti ini. Ini budaya orang Indonesia buat masjid. Mesti ada kubahnya. Dulu Nabi buat masjid Nabawi tanpa kubah. Karena kubah itu tradisi orang-orang Persia dan Romawi. Ya. Jadi yang masjid itu apa? Masjid itu tempat orang sujud. Banyak orang sujud, tapi kolbunya tidak sujud. Maka tempat kolbu sujud ini juga harus diketahui. Ya. Di bagian manakah kolbu kita sujud? Ketika seseorang mengenali rahasia kolbunya, maka dia akan sadar kolbul mukmin baitullah.
masjid hakiki itu ada di kolbu. Itulah sebabnya malaikat itu datang bukan ke bangunan yang seperti ini. Malaikat datang kalau di dalam bangunannya ada orang-orang yang kolbunya sudah jadi masjid. Ya, kolbunya sudah makmur menyebut nama Allah. Yuzkarus fi hasmuh, nama-nama Allah disebut-sebut di sana. Maka setiap kolbu yang sibuk menyebut nama Allah, sibuk membesarkan Allah, kolbunya masjid. Kolbu kita sudah jadi masjid belum hari ini? Belum ya? Sudah menjadi rumah Facebook? Sudah menjadi sampah WhatsApp? Apalagi? Sudah menjadi gudang Instagram. Kapan kolbu ini menjadi masjid? Apabila orang mulai menyebut nama Allah di dalamnya. Maka belajarlah zikir kolbu, zikir khafi, wazkur rabbaka fi nafsik. Begitu Allah berkalam dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Sebutlah nama Rabbmu. Siapa nama Rabb engkau? Siapa nama Rabb engkau? Katakan Allah di kolbu. Itulah pentingnya belajar zikrullah. Itulah pentingnya talqin zikir. Carilah guru yang tepat. Semoga beliau terima kita jadi muridnya. Amin ya rabbal alamin.